Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Gazi Van Techno. Pada video kali ini saya akan membahas pelajaran mengenai pemuaian atau expansion ya. Jadi apa itu pemuaian? Jadi pemuaian itu adalah bertambahnya baik ukuran panjang, luas, volume apabila diberi suhu atau mengalami kenaikan suhu. Nah, untuk pemuaian nanti meliputi bisa pemuaian pada zat padat, bisa pemuaian zat cair, sama pemuaian gas. Jadi baik padat, gas, cair itu kalau dipanaskan itu akan memuai bertambah ukurannya. Tapi kalau didinginkan itu artinya menyusut ya. Menyusut berarti mengalami pengurangan ukuran. Nah, kita bahas dulu untuk pemuaian pada zat padat. Nah, untuk zat padat nanti meliputi 3, yaitu pemuaian pada panjang, terus ada pemuaian luas sama pemuaian volume ya. Jadi pemuaian panjang yang pertama saya bahas dulu. Jadi pemuaian panjang. Jadi misalkan kalau saya punya besi ya dengan panjang mula-mula, nah ini adalah saya namai L0. Ketika saya panaskan, saya kasih suhu, nanti dia bertambah panjang ya. Nah, ini namanya delta L ya, pertambahannya. Nah, kalau panjang akhir berarti kan saya menghitung dari awal sampai akhir, yaitu kalau ngitung panjang akhir LT itu berarti nanti L0 ditambah dengan delta L ya. Jadi L0 itu adalah panjang awal atau mula-mula. Nanti satuannya ngikutin soal ya. Kalau internasional kan meter ya, bisa senti, bisa meter. Kalau SI itu meter. Terus kemudian LT itu adalah panjang akhir setelah dipanaskan ya. Namanya ya LT, satuannya pakai meter ya. Terus kemudian delta L, delta itu perubahan ya. Berarti di sini pertambahan panjang. Oke, jadi pertambahan panjang satuannya meter. Nah, untuk pertambahan panjang dia dipengaruhi oleh panjang mula-mula, terus koefisien muai panjang alfa sama kenaikan suhu delta T. Nah, ini pengaruhnya ya. Semakin besar atau panjang mula-mula, pertambahannya panjang. Alfa itu koefisien muai panjang, kalau nilainya besar itu juga semakin besar pertambahannya. Delta T itu perubahan suhu. Kalau suhunya semakin besar, kenaikannya tinggi, maka akan tinggi juga pertambahannya ya. Jadi nanti alfa itu apa? Jadi alfa itu sama dengan koefisien muai panjang ya. Jadi ada istilah menyebutkan koefisien angka linier ya. Jadi sama. Jadi linier sama panjang sama. Terus kemudian delta T itu adalah kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Nah, untuk delta T itu rumusnya berarti suhu akhir dikurangi suhu awal karena kenaikan. Terus yang kedua, untuk yang padat yang kedua adalah luas. Nanti rumusnya hampir sama, kita tinggal ganti saja. Jadi misalkan di sini adalah luas awal atau luas mula-mula, yaitu namanya A. A itu area ya. Jadi simbolnya A dengan kata-kata area ya. Kalau L itu length ya, panjang. Nah, ketika dipanaskan nanti dia akan bertambah panjang ya, bertambah ukuran. Misalkan bertambah panjang ini di pinggir sini ya misalkan ya. Oke, ini misalkan pertambahan panjangnya itu disingkat seperti delta A ya berarti. Oke, nah kalau kita menghitung nilai dari delta A, sama rumusnya pertambahan panjang ya delta A. Nah, karena di sini L0 berarti diganti dengan A0. Terus kemudian alfa diganti dengan beta, kemudian sama delta T ya. Oke, apa itu beta? Beta itu koefisien ya muai luas. Kalau nanti diketahui
alfa, nanti nilai beta itu 2 kalinya karena panjang kali lebar ya. Jadi ini luas mula-mula. Terus kemudian bagaimana untuk menghitung luas akhir ya? Ini panjang akhir belum saya hitung ya. Jadi untuk menghitung nilai dari panjang akhir setelah dipanaskan jadi LT. Nah, LT berarti kan L0 ditambah dengan delta L ya. Sehingga saya masukkan L0, delta L tadi kan sama dengan L0 dikali alfa kali delta T ya. Sehingga nanti saya faktorkan jadi L0 kemudian 1 plus alfa kali delta T ya. Ini rumus jadinya ya. Jadi boleh pakai rumus jadi ini atau mencari dulu masing-masing delta L dulu juga boleh ya. Nah, sama kalau kita menghitung untuk luas akhir ya. Kalau kita mencari rumus jadinya AT luas akhir ya, berarti kita tinggal ganti L0 diganti dengan A0. Terus kemudian 1 ini diganti alfa dengan beta kali delta T kenaikan suhu ya. Oke, jadi rumus ini. Jadi sama. Terus yang kedua, bagaimana untuk volume ya, untuk zat padat berupa volume ya. Jadi volume atau ruang ya. Yang ketiga adalah volume. Nanti disingkat simbolnya V ya, volume ya. Jadi ini adalah koefisien muai ruang ya, sama seperti volume, dia punya koefisien muai ruang. Jadi misalkan ini adalah gambar dari misalkan kubus ya. Ini V0 mula-mula. Nanti setelah dipanaskan ya, setelah dipanaskan nanti dia akan bertambah ukuran ya. Misalkan bertambah ukurannya di pinggir sini ya. Oke, bertambah ukuran atau bertambah volume. Oke, ini namanya adalah delta V ya, pertambahan volume. Lah, untuk menghitung berapa C pertambahan volumenya delta V, rumusnya sama, tinggal diganti A0 dengan V0, terus dikali gamma, dikali delta T. Nah, ini gamma itu koefisien muai volume. Jadi koefisien itu menunjukkan seberapa besar, seberapa mudah benda itu dipanaskan untuk bertambah panjang ya. Jadi setiap berapa derajat Celcius itu bertambahnya berapa panjang, berapa luas, berapa volume. Itu nanti itu namanya koefisien ya. Oke. Nah, kalau tidak ada nilai dari koefisien ruang atau volume, nanti dicari dengan menggunakan 3 kali alfa. Terus untuk menghitung volume akhir VT, tinggal ganti rumusnya, diganti dengan V0 yang tadi ya. Terus 1 plus gamma kali delta T ya. Oke, ini rumusnya untuk volume ya. Oke, pertambahan volume sama volume akhir. Terus yang kedua adalah untuk zat cair ya, cair. Zat cair. Jadi zat cair itu dia hanya memiliki volume saja, nggak punya panjang, nggak punya luas ya, karena menunjukkan isi atau volume. Nah, nanti hanya volume saja. Nah, untuk menghitung volume ya sama rumusnya dengan ini, delta V pada zat cair, jadi V0 gamma kali delta T. Nah, gamma ini adalah zat cair ya. Jadi koefisien misalkan air kalau dipanaskan dia bertambah volumenya, berarti pakai koefisien muai ruang air ya. Kalau raksa pakai raksa, jadi sama. Terus kemudian yang ketiga adalah gas. Jadi gas ini juga pakai volume saja. Jadi dia tidak ada panjang, tidak ada luas. Nah, untuk menghitung ini rumusnya sama, jadi VT nanti V0 1 plus gamma kali delta T ya. Jadi gamma dari zat cair atau cairan ya. Ini rumusnya ya. Oke. Jadi sama seperti ini. Nah, kemudian untuk gas juga sama, dia memiliki delta V pertambahan volume dari V0 gamma dikali delta T. Nah, untuk yang gas ini gammanya diganti 1/273 ya, dikali delta T. Oke, jadi nilai gamma untuk yang ini itu sama dengan koefisien muai dari gas. Nilainya 1/273. Kalau kita ngitung volume akhir sama rumusnya, jadi V0 1 plus gamma untuk yang gas ya. Untuk yang gas dikali delta T ya. Oke, jadi materinya cukup ini aja, kita ke contoh soal ya sekarang. Oke, ini adalah contoh soal yang gampang dulu mengenai pemuaian ya.
sebatang baja koefisien muai panjang itu 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Artinya setiap 1 derajat kenaikannya dia bertambah panjang sebesar 10 pangkat min 5 cm ya. Mula-mula panjangnya berarti L0 itu 100 cm. Alfanya tadi 10 pangkat negatif 5. Terus kemudian dipanaskan pada suhu dari suhu T1 30 derajat. Kemudian sampai suhu 130 ya. Jadi berapakah kenaikannya? Delta T, T2 dikurangi T1 ya sama dengan 130 dikurangi 30 sama dengan 100 derajat Celcius. Pertanyaannya, tentukan pertambahan panjang ya. Jadi pertambahan panjang kan delta L sama dengan L0 dikalikan alfa kali delta T ya. Di L0-nya berapa? Panjang mula-mulanya 100. Alfanya berapa? Koefisiennya 10 pangkat negatif 5. Delta T-nya 100 ya. Oke, sehingga nanti sama dengan 10 pangkat min 5 kan 0,00001 ya. Sehingga pangkatnya berkurang 4 karena 100 kali 100 jadi 10 pangkat min 1 cm atau sama dengan 0,1 cm. Itu pertambahan panjangnya. Terus kemudian yang kedua tentukan panjang akhir B. Nah, kalau kita ngitung panjang akhir LT ya bisa pakai L0 langsung ditambah delta L ya. Dimasukkan L0-nya 100 mula-mula 0,1 sama dengan ya 100,1 cm. Kalau kita pakai rumus jadi tadi ya panjang akhir misalkan belum tahu pertambahan panjang ya. Tadi kan pakai rumus apa tadi? Jadi LT itu sama dengan L0 oke sama dengan 1 plus alfa kali delta T ya. Ini seandainya kita belum tahu pertambahannya ya. L0-nya 100, 1 ditambah alfa 10 pangkat negatif 5, delta T-nya 100 ya. Jadi sama dengan 100 dikali 1. Nah, 10 pangkat min 5 dikali 100 kan 10 pangkat negatif 3. Nah, caranya ngitungnya gimana ini? Ya, 100 ini 1 ditambah ini kan artinya kan sama dengan 1 ditambah 0,001 ya. Jadi seperti ini. Jadi 10 pangkat min 3 kan 0,001 kalau desimal. Di 100 dikali 1 ditambah 0 jadi 1,001. Sehingga dikali 100 nanti mendapatkan hasil itu sama dengan 100, berapa? 1 cm. Jadi sama. Kalau dikalikan 100 kan 1,2 ya. Sekarang kita ke contoh yang agak lebih susah ya, nomor 9. Sebuah bejana kaca, jadi wadah atau bejana, koefisien muai panjangnya. Jadi nanti alfa untuk kaca itu 9 kali 10 pangkat negatif 6 pada suhu 0 terisi penuh dengan volume. Jadi volumenya dari bejana atau kaca itu 150 cm kubik. Oke, terus kemudian itu berisi air penuh raksa dengan koefisien ruangnya ya. Jadi untuk koefisien raksa ini karena ruang ya itu sudah gamma ya, kalau panjang masih alfa. Jadi untuk si raksa koefisien volume atau ruangnya itu 1,8 10 pangkat negatif 4. Jika suhu bejana dalam air raksa dinaikkan menjadi ya, tadi mula-mula suhunya 0 dinaikkan menjadi suhunya 40, maka volume air raksa yang tumpah, ditanyakan volume yang tumpah. Nah, jadi ini air ditaruh di wadah ya. Kalau misalkan pemuainya air lebih besar, raksa ya, kalau pemuaian raksanya ini lebih besar dari kaca, maka tumpah. Tetapi kalau pemuainya tempat wadahnya kaca ini dia lebih besar, maka bisa menampung sehingga tidak tumpah ya. Nah, kita hitung dulu karena ini volume awalnya kan sama ya, karena berisi penuh sama, langsung aja kita cari perubahan atau pertambahan volumenya. Jadi kita cari dulu untuk delta V dari raksa ya. Rumusnya berarti V0 dikali gamma raksa kali delta T ya. Oke, kita masukkan. Oke, sama dengan V0 ya. Volumenya 150. Untuk gamma raksa tadi sudah ada ya 1,8 10 pangkat negatif 4, delta T-nya 0 ke 40 ya. Sehingga nanti 150 1,8 kali 40 nanti akan mendapatkan nilai 1,08 cm pangkat 3 ya. Ini untuk pertambahannya raksa ya, cairan raksa. Terus kemudian kita cari pertambahannya untuk kaca wadahnya ya. Berarti V0 dikali gamma kaca
dikali delta T ya. Oke, V0-nya sama 150, gamma kaca 3 kali alfa ya. Jadi 3 kali alfa dari kaca 9, 10 pangkat negatif 6, delta T-nya sama 40. Oke, sehingga nanti 150 kali 3 kali 40 nanti mendapatkan nilai 0,162 cm kubik ya. Nah, sekarang kita lihat pertambahan volumenya banyak mana? Kaca atau raksa? Banyak raksa, maka pasti nanti akan tumpah. Seperti kalau kita merebus air di panci, pertambahan volumenya lebih cepat air, sehingga nanti airnya akan tumpah ya kalau memanaskan air dalam suatu wadah atau panci. Nah, sekarang berapakah volume yang tumpah? Jadi volume yang tumpah itu sama dengan raksa 1,08 dikurangi 0,162, sehingga nanti sama dengan 0,918 ya. Nanti dibulatkan karena jawabannya ini dibulatkan, jadi nilainya 8 dibulatkan ke depan jadi 0,92 cm kubik ya. Nah, ini yang tumpah ya. Oke, jadi jawabannya adalah do ya. Oke, cukup sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, juga bisa di-share ke teman-temannya ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.